Apa kabar Mas Imam? Selamat pagi. Pagi. Oke, oke. Kita ini ya, saya coba tulis obrolan dengan Mas Imam gitu ya. Oke, gimana Mas? Ya, itu Bang. Hmm, Oke. Masih tarik-tarikan antara ini proven nggak sih, gitu kan. apanya? Oke, 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 oke. Ya, jumlahnya kan apa ya, nggak sedikit. Oke, ini tuh bakal proven gak sih gitu kan? Menarik. Mm-mm. Ini bakal proven gak sih gitu ya. Karena kan jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Mm-mm. Karena jumlahnya tidak sedikit. 1 miliar ya. Oke, eh itu gini Mas, langsung saya obrolin ya. Mm-mm. Nanti kamu bisa bisa ngobrol, bisa motong. Jadi eh, saya itu kan juga punya tagihan. Tagihan saya tuh adalah yang mendesak itu 4 eman gitu. 4 miliar. Ada yang sampai akhir bulan ini kan untuk pelunasan tanah tuh dan ya saya udah habis saldonya gitu. Udah habis. Paling ada tuh tinggal bayar-bayarin anak-anak kuliah. Jadi saya juga punya tanggungan beberapa orang kalau nggak salah itu lebih dari 5 orang gitu orang kuliah gitu. Jadi nguliain orang gitu ya. Anak-anak di kampung tuh yang bisa kuliah saya kuliahkan. Dan eh pagi ini gitu, hampir tiap pagi gitu, hampir tiap pagi. Jadi pada akhirnya tuh saya bekerja dengan eh, apa? Saya bekerja dengan quantum making reality itu kan. Jadi itu Mas pertama-tama tuh bukan soal ini tuh bakal proven apa enggak. Ini soal ini tuh hukum alam, hukum Tuhan apa bukan gitu. Ini itu adalah kausalitas apa bukan gitu. Ya kan? Ini tuh kausalitas apa bukan gitu. Dan pertanyaan ini tuh bakal proven apa enggak. Itu sebenarnya adalah godaan konteks ego gitu. Godaan konteks ego. Ini adalah, coba kita ukur ya. Ini tuh konteks aku ego nomor berapa gitu. Kalau saya sudah tidak lagi ada gangguan bahwa ini tuh bakal proven apa enggak. Karena ya mungkin pengalaman ya. Sejak 2004 itu saya bekerja dengan prinsip itu. Saya melakukan itu hanya saja dulu-dulu itu tanpa model gitu kan. Makin ke sini itu makin termodel. Jadi bukan lagi soal uh, ini proven apa enggak, tapi ya inilah caranya gitu. Inilah cara kausalitas non linear gitu. Dan itu sudah menjadi cara bereksistensi gitu. Ya begini caranya bereksistensi, begini caranya apa hadir dan
terus on becoming kan. Jadi status making reality itu on becoming gitu. Jadi tidak lagi muncul suara-suara kayak gini. Kenapa? Ya sudah menjadi pengetahuan yang melekat pada konteks aku sejati, pada konteks aku ilahi. Ini tuh bakal proven gak sih? Kita coba cari dulu itu pertanyaan dari konteks aku ego nomor berapa. Oke, 120 Mas. Cemas dengan besok gitu. 120 itu konteks aku ego yang mencemaskan hari besok gitu. Ini beneran muncul nggak gitu? Oke. Jadi gini Mas Imam, biar apa ya? Biar kamu tatak, biar kamu konsisten istiqomah. Kamu bedakan dulu. Ini butuh pemahaman filosofi sebenarnya. Jadi kamu perlu membedakan itu uh, ya pada akhirnya tuh kembali ke pemahaman kausalitas lagi. Pemahaman kausalitas yaitu kausalitas linier dan kausalitas non linier gitu. Kausalitas linier itu kausalitas yang bekerja dari atomic dualistic thinking atau atomic thinking gitu. Sementara non-linear itu dia bekerja dari prinsip non-dualistic thinking atau systemic thinking atau konteks thinking gitu ya. Systemic thinking. Nah, ego itu nggak mau memahami dualistik non dualistik. Jadi sebenarnya tuh dualistic thinking dan non dualistic thinking itu bukan berversus gitu kan. Bukan berversus dia. Orang kemudian salah memahami. Yang memversuskan dualistik dan non dualistik itu ego gitu. Jadi dualistic thinking itu dia dikenal juga sebagai atomistic atomic thinking. Artinya tuh ini adalah suatu proses berpikir dengan memisah-misahkan ya kan, jadi dipisah-pisahin dulu untuk mencari esensi yang paling menentukan gitu. Itu namanya dualistic thinking. Ini cocok untuk bikin alat gitu kan. Itu logika kerja dia. Jadi dualistic thinking itu adalah suatu cara kita untuk memahami akibat dengan cara mencari esensi yang menentukan tuh mana di antara struktur ini gitu. Jadi dia mempelajari struktur mekanisnya. Ya kan?
Jadi dicari unit terkecil dari suatu sistem besar. Itu dualistik. Jadi semua yang kita pelajari di kampus itu dualistic thinking atau mystic thinking gitu. Analisa, dia menganalisa unit-unit yang paling menentukan dari suatu akibat. Makanya analoginya itu adalah analogi arloji. Arloji, ya kan? Di arloji itu kan ada 3 jarum, ya kan? Ada jarum yang menunjukkan jam, ada jarum yang menunjukkan menit, dan ada satu jarum yang bergerak. Nah, satu jarum yang kecil ini yang bergerak itu lalu kemudian paling menentukan gerak dari jarum menit dan jarum jam itu. Jam, menit, dan detik. Yang paling menentukan tuh ini. Nah, ini namanya atomistic thinking gitu. Ya kan? Jadi mencari esensi yang paling menentukan dari akibat gitu. Tapi kalau systemic thinking, dia enggak begitu. Dia bekerja dalam konteks tertentu dalam satu sistem. Jadi sistem ini membuat pola-pola apa gitu. Sistem ini itu membuat pola apa. Sistem ini itu membuat relasi apa gitu. Itu non-linear itu. Jadi pelajari systemic thinking bahwa kalau konteks ego itu dia membuat pola ini gitu. Making reality apa gitu. Konteks aku sejati itu membuat pola apa gitu. Konteks aku intelek itu membuat pola apa. Itu namanya Mas systemic thinking, non-dualistic thinking. Jadi setiap konteks itu unik. Ya kan? Setiap konteks itu unik. Setiap konteks itu making reality gitu. Pegang itu gitu, pegang itu. Jadi kalau kamu misalnya, ini tuh bakal proven gak sih? Ini itu adalah buah dari pola dari konteks apa. Gitu dia. Bertanyanya itu gitu. Nah, dapat nggak poinnya? Jadi semua pemikiran, semua pola-pola itu harus di harus di uh, uh, harus diteliti. Ini itu pemikiran, pola perasaan, pola realitas dari konteks aku dimensi keberapa. Itu non-linear, kausalitas non-linear begitu. Non-dualistic thinking tuh asasnya begitu. Systemic thinking namanya. Jadi dia pengetahuan yang sifatnya tuh kamu harus hadir di situ. Oh, kalau kontes Aquego 120 itu membuat pola kecemasan gitu. Nah, itu jangan diikutin. Tapi cukup tahu. Oh, ini tuh. Jadi tidak boleh. Jadi ini Mas, jangan kritis. Apa ya? Bukan yang kritis, jangan kamu nganalisis gitu. Tapi mengetahui knowingness. Knowing bahwa kalau 120 itu membuat pola ini gitu. Nah, pola kecemasan itu apakah itu akan
mempertahankan, akan memberimu energi untuk mempertahankan hutang atau memberimu energi untuk keluar dari akibat itu gitu. Nah, itu kamu pelajari polanya. Kamu pelajari polanya, makanya konteks aku sejati itu tidak bisa dipelajari cepat. Dia melalui pengalaman mengenali satu-satu mana pola-pola yang mana pola-pola yang anti life yang sudah memprogram aswar gitu. Dari situ tuh sebenarnya dari pemahaman ini tuh kemudian tuh kita bikin program mentoringnya kan 1 tahun 20 kali sesi ya kan? Dalam rangka untuk mengenali pola-pola konteks aku ego. Bagaimana konteks aku ego itu membuat pola yang akan menjadi proven ya kan? Proven. Jadi sekarang itu gini Mas, perjuanganmu itu apakah pola-pola perasaan itu, pola-pola pemikiran itu memberimu energi untuk keluar dari akibat lama atau memberimu energi untuk tetap di akibat lama itu gitu. Seperti itu cara menilainya gitu. Ya, kalau dia memberimu energi untuk tetap di situ, wah ini anti life. Tapi kamu memberimu energi untuk feelingnya itu, ini itu besar energinya. Ini itu berarti saya sudah keluar dari akibat lama. Tetap pertahankan pola itu, gitu. Tetap pertahankan pola itu, maka kamu sudah dari possible menjadi probable. Dan itu kamu jaga terus, kamu kontemplasi di situ. Lama-lama itu proven dia. Tapi seberapa lama? Itu pertanyaan yang sudah masuk lagi ke dalam ruang waktu. Nah, itu Bang. Makanya itu gini, biar tidak biar tidak kena lagi ruang waktu, kamu kembali ke prinsip tahapan making reality gitu kan. Tahapan making reality. Tahap pertama itu kan possible kan. Possible. Nah, ini harus teman-teman menguasai filosofisnya itu. Dia possible. Possible itu kan bahwa kamu paham bahwa akibat yang dialami Aswar ini itu adalah akibat dari salah satu field of possibility, kan gitu kan? Itu dulu, jadi bebaskan Aswar itu dari normalisasi bahwa dia itu selamanya begini gitu. Jadi kamu bawa ke atas. Oh ini tuh ternyata apa yang dialami oleh Imam, utang 1M, ini itu salah satu posisi dalam field of possibility gitu kan. Kamu dari minus 1M gitu kan. Oh kok hilang. Mana tadi itu? Kemudian 1M gitu kan. 2M, 3M. Jadi bebaskan dulu imam itu bahwa dia itu sudah. Jadi bebaskan dulu imam itu dari normalisasi bahwa dia itu sudah punya utang 1M dan itu
itu adalah satu-satunya takdir yang harus dia jalani, gitu loh Mas. Ya kan? Jadi jangan satu-satunya gitu. Tapi sebenarnya yang dijalani imam itu sebenarnya adalah akibat dari salah satu pilihan dalam field of possibility. Dengan begitu itu imam itu, saya yang bernama imam itu sudah kembali ke dalam potensi murni gitu loh. Bawa dulu dia ke potensi murni. Itu yang saya lakukan setiap pagi. Saya selalu membawa Aswar itu dalam potensi murni. Caranya adalah bahwa apa yang dialami Aswar ini itu hanyalah salah satu dari posisi dalam field of possibility. Ya kan? Salah satu posisi dalam field of possibility. Jadi akibat yang kamu jalani itu, akibat yang kamu jalani harus kamu bariskan. Harus kamu bariskan dalam konteks field of possibility. Ya kan? Bariskan di dalam field of possibility. Itu cara membawa Aswar itu kembali dalam potensi murni gitu. Dia sebenarnya itu ragu-ragu karena akibat yang dijalani imam ini adalah satu-satunya akibat dalam field of possibility. Ya kan, satu-satunya akibat dalam field of possibility. Terkunci dia, kayak terhukum gitu. Ada feel lain. Nggak ada pilihan lain. Jadi kesadarannya itu terkunci di situ. Ini adalah satu-satunya akibat yang harus saya jalani dari field of possibility. Tapi saya tidak suka, kan gitu. Tapi saya tidak suka. Situ dia bermasalah. Gitu. Jadi sebenarnya keraguan itu masalah emosional. Gitu. Jadi di sini ini masalah emosional. Dan masalah emosional itu tidak akan meredakan emosional emosional release itu bukan problem solving, Mas. Jadi itu tuh hanya persoalan emosional gitu. Dan itu bukan problem solving. Kamu problem solvingmu itu ya harus pakai dualistic thinking atau non dualistic thinking gitu. Nah, kalau kamu mau pakai non dualistic thinking, maka akibat ini kamu harus kembali bariskan dalam konteks field of possibility. Sehingga kemudian tuh imam itu ya dalam potensi murni. Oh, ya dia hanya menjalani salah satu akibat dalam field of possibility. Akibat lain masih banyak gitu. Maka pilihkanlah akibat baru yang akan dijalani oleh imam gitu. Ya pilihkan yang 2M, Mas. Itu dah. Kan seperti itu. Jadi memahami akibat itu dalam sistem non dualistic thinking gitu, Mas. Memahami akibat itu dalam sistem dualistic thinking. Tapi kalau kamu pahami dalam
memahami apa akibat itu dalam non dualistic thinking seperti itu. Kamu bawa semua akibat itu dalam non dualistic thinking, systemic thinking gitu. Tapi kalau kamu pahami dalam dualistic thinking, ya tidak ada field of possibility. Yang ada adalah struktur linier. Jadi kamu adalah satu posisi dalam struktur besar. Kamu nanti paling harus mendapatkan pemutihan dari struktur yang lebih besar gitu kan. Ya hanya seperti itu dia. Kalau kamu pakai atomic thinking itu ya mau nggak mau kamu harus cari ya bank yang mau, kamu harus jual aset gitu kan. Ya seperti itu, kamu harus transaksional gitu. Iya bang, pikirannya tuh dah ini apa sih yang bisa ditransaksikan gitu kan. Jadi kalau dengar ceritanya Bang Sar yang full riadoh berapa 4 bulan kemudian diperceritakan laku itu kan itu nggak ada ini bang, nggak mikir ini apa yang bisa saya jual kan memang nggak ada. Bukan nggak mikir apa yang bisa saya jual, memang nggak punya lagi gitu. Termasuk sekarang ini tuh saya nggak punya apa-apa lagi. Untuk saya jual emas 2 kilo udah habis mas. Dan saya beruntung gitu. Apa ya? Ya kalau ada sih ya sudah ya. Tapi kan udah nggak ada. Tapi gini mas. Kalau kamu bedanya itu mas, kalau kamu pakai dualistic thinking, akibat itu kamu harus transaksikan kembali. Akibat itu kamu harus transaksikan. Masalahnya kamu nggak bisa transaksi. Tapi kalau non dualistic thinking mas, akibat itu tidak ditransaksikan, tetapi dimurnikan dengan cara akibat yang dijalani itu dimurnikan tuh maksudnya ditiadakan mas. Makanya si Aswar ini setiap saat itu saya bawa dalam potensi murni. Iya ya bang, bukan ini ya, bukan kembali ke konteks aku murni bang berarti ini ya dimurnikan. Ya, yang apa namanya bahwa ada field of possibility itu kan konteks aku sejati itu. Dalam konteks aku sejati itulah muncul field of possibility, muncul field of abundance gitu loh. Jadi kalau misalnya orang tuh belajar abundance, dia nggak punya kesadaran sejati, ya nggak bisa toh. Ya, toh. Abundance itu adalah field of possibility. Seluruh akibat yang dijalani, kalau dia dibariskan di dalam field of possibility menjadi nol. Bebannya itu nol gitu. Bebannya itu nol. Ya kan. Ini bang ya, kalau dulu kan pakai apa file karma dengan urutan karma apa ya itu serial gitu bang. Ya, Ini ya dipilih filenya, filenya ya di masih sini tuh banyak. dibikin filenya kan, filenya. Dipilihkan atau dibikinkan bang? Ada 2 tahap. Ketika kamu memilih, maka possible menjadi probable. Itu namanya dipilihkan. Ketika kamu sudah tune in di situ terus-menerus, itu kamu bikinkan. Itu berarti dari proven dari probable menjadi provable, menuju provable gitu. Oke. Itu ya. Jadi itu ya teman-teman, makanya kemudian tuh saya paksa teman-teman, kamu pelajari non dualistic thinking ini biar kamu nggak kena argo waktu terjebak dalam ketidaksadaran pada
akibat yang kamu jalani itu, tapi kamu belum mampu membawa itu ke dalam potensi murni. Ya kan? Kita suruh kamu harus kuliah betul non-dualistic thinking. Kamu harus, apalagi kamu sudah punya akibat yang besar. Oh, itu jangan tunda-tunda waktunya belajar. Semakin kamu tunda itu argomu makin besar. Argo penderitaanmu itu kan dia di dalam waktu ini, Mas. Jadi pelipatan beban itu dalam waktu. Menunda berarti menambah. Gitu toh. Prinsipnya kan gitu. Menunda belajar itu menambah beban gitu. Jadi beban itu bertambah dalam waktu. Lihat saja itu sistem perbankan kan. Kamu telat bayar, nambah bebanmu. Gitu. Jadi tulis dulu, menunda sama dengan menambah. Sama dengan menambah. Ya apa ya Bu Wiwit, pokoknya tuh saya tidak akan memberikan konfirmasi. Pokoknya pahami keseluruhan sistemnya dulu gitu. Soalnya itu gini, kayak Mbak Sani kemarin kan. Ternyata dia pahaminya dari sistem level kesadarannya gitu. Makanya kemudian tuh ya kalau sudah yakin bahwa ini benar, ya periksa sistem kesadaranmu. Karena kesimpulan itu adalah kesimpulan dari konteks aku tertentu. Makanya salah satu cara mengujinya itu adalah kamu pahami keseluruhan sistem non-dual sehingga kamu yakin bahwa ini benar, tidak meminta konfirmasi lagi. Kalau masih meminta konfirmasi itu berarti dia tidak yakin ini itu benar dan itu tidak bisa diterima. Namanya knowingness itu harus seterang perbedaan antara gelap dan terang gitu. Tidak butuh konfirmasi. Karena kepastiannya sudah jelas gitu. Dalam belajar non-dualistic thinking tuh gitu. Dia hanya yes or no. Tidak bisa, ini udah benar nggak ya? Ya nggak tahu gitu. Karena itu yang harus diperiksa adalah bukan kesimpulannya, tetapi sistem di mana kesimpulan itu dibuat. Makanya disebut itu systemic thinking. Gitu. Systemic thinking itu ya periksa sendiri sistem di mana sistem kesadaran yang menghasilkan kesimpulan itu. Kalau tahu sistemnya ya memang harus begini gitu, nggak mungkin nggak. Harus sekuat itu kesimpulannya. Jadi tidak bisa dimintakan konfirmasi ke yang lain. Jangan-jangan nanti benar dalam sistem saya, tapi sistem kesadaran saya itu bukan sistem yang hadir pada Mas Imam. Nah, itu repot. Kata Bang Aswar begini, nah jatuh lagi kayak kata Bang Aswar. Padahal kata Bang Aswar itu adalah kata dari kesimpulan dari konteks kesadaran yang hadir di sini, bukan yang hadir di sana misalnya kan. Itu cara belajar non-dualistic thinking itu harus knowingness, bukan know about gitu. Jadi dia nggak bisa dikonfirmasikan ke yang lain. Gitu dulu pertama kali itu. Harus tahu sendiri sistem yang hadir di sini gitu. Makanya kemudian dalam program pembelajaran non-dualistic thinking mesti kenal dengan seluruh jenis konteks aku karena dia menjadi sistem yang akan menggerakkan aswar gitu. Sulitnya itu di situ. Padahal konteks aku D3 saja ada 38 sistem. Iya kan? Ada 38 sistem. Mengenalinya ini gimana nih? Kan nggak bisa tuh dengan waktu cepat gitu. D4 saja tuh kalau pakai
Hawking dari 200 sampai 495. Ini ada berapa sistem? Ada berapa sistem kesadaran gitu kan. D5 saja itu sampai D6 tuh ada berapa sistem kesadaran yang harus dikenali aja sebenarnya tuh. Dikenali, oh ini tuh sistemnya kayak gini ya. Sehingga nanti bisa milih. Bisa memilih sistem untuk menangani, ya kan. Sebenarnya bisa dideteksi melalui kalibrasi. Cuman itu kan harus yang apa ya? Yaitu saya tidak boleh umbar. Saya tidak boleh umbar karena itu rahasia saya. Tidak, karena itu membuat yang belajar itu nanti terjebak pada dia nanti kehilangan otonomi gitu. Dia kehilangan otonomi, kemampuan untuk mengenal, memilih sendiri sistemnya. Ya kan? Maka cara terbaik adalah dia harus knowing seluruh sistem di mana realitas itu dibuat gitu. Nanti coba tanya-tanya deh ibu ada yang sudah ikut tuh. Wah, ini pembelajarannya ini kompleks memang karena ini adalah systemic thinking, harus belajar sistem gitu. Saya tadi bangun pagi gitu, dari pagi subuh gitu. Oke, saya lihat Aswar kembali itu, ya oke, Aswar ada tagihan gitu. Ada tagihan, lalu oke, itu adalah salah satu akibat dalam field of possibility. Itu life changing banget, Mas. Kalau kamu mampu melihat akibat yang sedang dijalani Aswar ini salah satu akibat dalam field of possibility. Ya kan? Itu tuh langsung ya murni Aswar itu gitu. Murni itu maksudnya, Mas, dia tidak ternormalisasi bahwa dalam waktu bahwa Aswar itu punya utang, Aswar punya utang, Aswar punya utang, Aswar punya utang, kan gitu kan. Jadi justru yang dalam waktu itu Aswar itu punya saldo. Aswar itu punya saldo segini. Itu dalam making filenya itu kan. Itu bahayanya dari uh, uh, tidak sadar sistem. Dia akan terus menormalisasi. Dia akan terus menormalisasi kondisi awal. Dia akan menormalisasi kondisi awal. Gitu. Makanya ketika bangun pagi, kondisi awalnya itu adalah bukan menyangkal Aswar punya utang. Oke, tetap saja Aswar itu punya utang. Tetapi utang tadi saya bawa sebagai salah satu akibat dalam field of possibility. Maka Aswar itu menjadi murni kalau dibawa dalam sistem. Maksudnya Aswar itu belum menjalani dalam sistem murni itu. Aswar itu tidak menjalani utang. Aswar itu menjalani akibat yang dia pilih gitu loh. Nah, ketika kamu misalnya ini proven nggak ya? Itu kamu sudah terjebak dalam sistem konteks aku D3 numerik 120 gitu. Oke. Jadi kamu harus perhatikan konteks di mana itu muncul. Apa konteks bahasa gitu ya. Konteks-konteks kalimat gitu. Gitu. Makanya teman-teman itu perlu ya nonton video yang ini nih kalau di itu ya. Kalau di channel itu teman-teman nontonnya yang mana tuh ya, harus nonton yang video nomor carikan inilah nomor 3 gitu ya.
atau nomor 2. Ditonton ya, bagi teman-teman yang baru masuk gitu, biar paham ini. Jadi pemahaman mengenai sistem itu justru itu yang paling penting gitu. Jadi dalam waktu itu ya konteks aku sejati itu terus membuatkan, jadi akibat baru itu sebenarnya dipilih dalam field of possibility, Mas. Akibat baru itu dipilihkan dalam field of possibility. Maka dari situ muncul afirmasi sebenarnya untuk penguatan kesadaran dalam field of possibility. Nah, masyarakat kita itu ngafirmasi juga tapi tidak jelas systemic thinkingnya, non-dualistic thinkingnya nggak diajarin, hanya diajarin tuduhnya gitu. Tubinya enggak, yo putus asa lah masyarakat itu. Ya kan? Gini, dalam kondisi murni bukannya bisa lunas. Dalam kondisi murni itu aswar itu tidak terjebak pada normalisasi sudah punya utang gitu loh. Terus menerus. Dalam potensi murni itu kan potensi dari kesadaran aku sejati gitu. Jadi konteks aku yang hadir pada aswar itu tidak memperkuat hutang, tetapi memperkuat posisi apa dalam field of possibility. Jadi konteks akunya itu sebenarnya yang menuliskan takdirnya si aswar ini gitu. Aswar berutang itu karena suatu konteks aku gitu. Jadi yang harus dipahami itu gini, yang menuliskan kodo itu konteks aku ya. Jadi kembali lagi membedakan ini sistem konteks aku. Masalahnya kalau ketika Mas Imam itu dia ini tuh bakal proven daya, itu berarti konteks akunya itu sedang tidak ingin membawa Mas Imam itu keluar dari hutang itu. Jadi dibedakan antara saya dengan konteks aku. Jangan sampai teman-teman ini keliru memahami konteks pembahasan ini. Ini yang kita omongin itu sistem konteks aku yang memproduksi, yang making reality pada saya gitu. Fokusnya ke sana. Bahwa Aswar itu saya punya utang, yaitu suatu fakta. Tetapi Aswar punya hutang, ya kan? Itu fakta objektif. Tapi konteks aku yang hadir pada Aswar itu melakukan apa atas fakta itu gitu. Itu harus dibedakan ya, harus dibedakan. Jadi bukan berarti mengingkari fakta. Tapi persoalannya kalau konteks aku D3 hadir pada fakta itu, dia akan menjadi itu. Aku itu punya utang, aku punya utang, aku punya utang. Akhirnya normalisasi fakta itu dan Mas Imam terus making reality. Yang making reality itu siapa? Akunya kan, konteks aku yang hadir. Punya utang terus, lama-lama tuh habis. Gak ada lagi yang dia jual, transaksikan, utang gak lunas. Karena kenapa? Dia tidak fokus pada jenis konteks aku yang hadir pada imam gitu. Itu teman-teman harus ini apa ya? Harus kembali nonton video lagi yang judulnya ini. Mana tuh ya? Konteks aku dan saya gitu. Itu teman-teman harus nonton ini lagi sama nonton kuliah mana tuh ya? Soal be to be and becoming gitu.
Itu pelajaran nomor berapa ya? To be and becoming. Jadi yang kita pelajari ini bukan soal saya secara objektif. Itu nanti dualistic thinking. Tapi yang kita pelajari ini adalah konteks aku pada saya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat, non-dualistic thinking itu adalah mempelajari konteks aku yang hadir pada saya. Kayak gitu. Coba-coba ditulis dulu Mas Imam, dibantu tuliskan teman-teman biar tertib sistem berpikirnya gitu. Dalam non-dualistic thinking yang dipelajari itu adalah konteks aku yang hadir, ragam konteks aku yang hadir pada saya. Tulis dulu biar teman-teman tuh fokusnya di situ. Dalam non-dualistic thinking yang dipelajari adalah ragam konteks aku yang hadir pada saya gitu ya. Kalau yang hadir D3 ya dia akan terus memperkuat anti life itu. Kalau dualistic thinking itu yang dipelajari itu saya. Tambahin lah. Aswar 2026. Ting. Jadi sistem konteks aku nomor 120 itu dia making reality apa? Kecemasan terus-menerus. Apakah kecemasan itu cukup energinya untuk keluar dari situ? Malah memperkuat kan? Malah memperkuat di situ. Malah bikin Aswar itu tambah menderita. Selesai indah, tensi naik. Gitu kan. Ini nanti kita upload ya, Mas. Oke. Kita upload. Dan ini itu teman-teman perlu mempelajarinya secara sebagai suatu disiplin ilmu gitu. Sebagai satu disiplin ilmu itu teman-teman harus betul-betul kuliah filosofisnya dan prakteknya. Gitu. Karena ragam konteks aku itu banyak. Semakin banyak yang kamu pahami, semakin mawas. Kamu belajar D5 tapi nggak belajar D3. Kalau Aswar itu punya karma D3 tertentu, kamu nggak bisa keluar. Karena kamu nggak mawas dengan semua ragam konteks aku yang bisa menggerakkan saya itu. Ya kan? Nah ini yang paling penting ya teman-teman. Jadi tahu objek materialnya. Dan setiap konteks aku itu punya daya kreatif. Satu daya kreatifnya itu pro-life, satu anti-life gitu. Jadi paling nggak itu Mas Imam ini tahu
oh berarti making reality itu hanya terjadi, hanya dipahami, itu adalah pengetahuan dari konteks aku sejati. Nah, teman-teman yang baru belajar di sini itu dia sikapnya itu adalah, oh ada ya kayak gitu tuh. Ya kan, sikap perawalnya itu adalah ada ya sistem kayak begitu itu. Makanya orang barat itu ya, orang barat itu. Kenapa kelas-kelas spiritual itu sangat-sangat antri kayak orang mau naik umroh? Karena mereka paham soal system of thinking. Mereka paham dualistic thinking itu apa. Gitu. Ketika ditemukan non-dualistic thinking, mereka rela jual mobil untuk memahami itu. Gitu. Mereka tuh rela meninggalkan negaranya untuk pergi belajar sistem baru itu. Karena mereka tuh secara kultural tuh paham apa itu dualistic thinking gitu atau mystic thinking. Sementara di sini itu ndak ada ilmiahnya, amalianya yang diajarkan amalia tanpa ilmiah itu tuh dogmatik gitu. Sudah nggak ada ilmiah, ngajarin amalia, udah gitu apa testimoni keajaiban. Ya, itu tuh buruk secara kultural sebenarnya. Nah, itu buruk secara kultural. Seperti itu. Yang apa membuat mantap itu ini hukum Tuhan itu tadi Bang. Hmm? Yang apa terus oh ini mantap nih hukum Tuhan ini. Ya, hukum non dualistic thinking. Uh, Itu. Jadi dalam non dualistic thinking itu kamu harus mawas dengan jenis konteks aku yang hadir pada aswar. Kalau konteks aku D3, dia akan mencari-cari suatu kondisi pada aswar itu yang anti life, lalu dia akan perkuat itu. Dia akan perkuat. Karena dengan melakukan itu demi eksistensi kan. Demi eksistensi. Makanya kenapa apa kayak Bruce Lipton gitu ya, kayak Greg Braden itu kaya raya karena masyarakat Barat itu paham. Ternyata non dualistic thinking atau systemic thinking itu suatu cara baru untuk memahami akibat yang saya jalani gitu. Gitu ya gitu. Jadi teman-teman tuh saya nggak tahu teman-teman itu tuh memahami kuliah-kuliah ini tuh seperti apa gitu kan. Karena pada setiap saya yang ikut Zoom ini itu sudah ada konteks aku yang hadir untuk menanggapi pembelajaran pagi ini. Gitu. Paralaks namanya. Jadi paralaks itu pun itu terjadi saat belajar kayak begini. Gitu. Makanya cara tercepat untuk mempelajari sistem non-dualistik, mentoring dia. Karena dalam mentoring itu pembelajarannya privat. Salah potong gitu. Bagus sebenarnya. Ini kan muncul obrolan ini tadi karena ada ya feedback dari Bu Wiwit. Jadi kita koreksi langsung kan. Kalau ndak ada itu ndak akan muncul pembahasan sampai sejauh ini gitu. Jadi memang dia harus ada umpan balik dari konteks aku yang hadir pada yang dimentori gitu. Dari situ terjadi
rekontekstualisasi, terjadi osmosis dari mentor kepada yang dimentori. Hanya begitu dia proses pembelajaran untuk non-dualistic thinking gitu. Hanya seperti itu. Cara yang paling cepatnya itu gitu, lewat mentoring privat gitu. Tanpa begitu itu gimana mau mengoreksinya? Kan nggak ketahuan. Kan nggak ketahuan itu konteks aku yang hadir di sana kan dia dianggap itu adalah sudah menjadi ukuran benar di sana. Ya kan? Nah, saya menjalani itu sama Mbak 9 tahun jadi bahasa ininya itu ditarbiyah gitu kan. Ditarbiyah konteks aku yang hadir pada saya itu di osmosiskan yang tinggi. Itu kalau ada kokoh mana ya kokoh ya? Di komputer tuh katanya ada sistem seperti itu. Ada kokoh nggak di sini ya? Oh nggak ada kokoh. Kapan-kapan kita ngobrol. Saya ngobrol sama kokoh. Ada sistem apa katanya di komputer itu? Dia bisa dikoreksi ketika sistem itu jalan gitu. Nah di situ terjadi osmosis. Konteks aku katakan D3-nya jalan, tiba-tiba saya konfrontasi, ya toh. Maka yang dimentori itu mengalami rekontekstualisasi jenis konteks akunya gitu. Seperti itu. Nah, di masyarakat kita itu enggak belajar ilmiahnya, amalia terus lalu cerita keajaiban itu buruk secara kultural gitu. Karena dia tidak butuh pemahaman, dia hanya butuh hasil. Wah, itu bahaya. Pertama-tama harus akibat itu dipahami dulu. Ya, atau kita kembali ke quote kita sejak awal bahwa nah ini dia. Semua upaya yang kita lakukan itu mula-mula dalam rangka memahami akibat yang kita jalani. Dan dalam rangka untuk memilih akibat baru yang lebih baik. Ya, toh. Sekarang begini. Kita lihat sistem dualistic thinking untuk memahami akibat gitu. Untuk memahami akibat. Misalnya kemiskinan. Akibatnya itu kemiskinan. Perspektif dualistic thinking dalam memahami kemiskinan, ini itu adalah kemiskinan itu nanti ada dua sebab yang bisa ditunjuk. Yang pertama kemiskinan struktur sosial ekonomi. Satunya lagi kemiskinan kultural. Hanya itu yang bisa ditunjuk. Ya dia miskin itu karena bapaknya orang miskin. Itu kultural kan. Satunya dia miskin itu karena ya struktur politiknya tidak dia dimiskinkan gitu kan. Bayangkan kalau kita terjebak ini bukannya salah. Ini itu untuk pemangku kebijakan gitu. Kalau kultural itu disebut kenapa dia miskin dari sononya gitu kan. Itu kan sakit hati kita. Kepinginnya itu langsung mengutuk VOC. Kenapa dulu jajah Muna lalu bapak saya kehilangan hak dalam politik Muna kan. Dari sononya. Kalau struktural itu karena sono gitu, nunjuk karena sana gitu. Karena distribusi lapangan ekonomi tidak merata, sudah dikuasai asing sama asing kan. Ada kebijakan yang menguntungkan asing sama asing. Nah kalau gitu kan kita fatalisme toh, deterministik. Terus bisa apa kita? Memang bisa nunjuk gitu, memang bisa kita ubah kakak kita dari anaknya Labani menjadi anaknya Ngarso Dalem kan nggak bisa toh. Ya,
Nggak mungkin. Itu dualistic thinking itu biarlah itu untuk pemerintah. Biarlah itu untuk pengguna anggaran gitu loh. Tapi kalau mau selesai di sini harus pakai non-dualistic thinking. Bukan ini yang ditunjuk, bukan kultural, bukan struktural yang ditunjuk sebagai akibat. Tapi apa? Jenis konteks aku. Nah, itu bisa kamu pelajari gitu. Ternyata setelah belajar jenis konteks aku, waduh, melihat kultural maupun struktural itu juga ternyata adalah jenis konteks aku yang mendominasi individu kan. Oh. Ternyata dari konteks aku itu, ternyata konteks aku dimensi ketiga ini sudah menguasai mbah-mbah saya sejak dulu gitu kan. Ternyata pohon keluarga ini itu belum bisa melampaui konteks aku D3 dalam ekonomi. Jadi nggak ada lagi istilahnya tuh apa karma leluhur. Nggak ada lagi istilah karma leluhur. Yang ada itu karma konteks aku yang dijalani secara turun-temurun gitu kan. Kan ada sekarang tuh karma leluhur. Itu nggak jelas dia ngajarin spiritual tapi dualistic thinking gitu kan. Yang ada tuh karma konteks aku D3 yang sudah tidak bisa dilampaui oleh saya secara turun-temurun kan gitu kan. Kan seperti itu. Jadi harus tertib way of thinkingnya gitu. Jangan campur-campur. Kalau masih pendekatan struktural, masih pendekatan historis itu linier. Sebab itu ditunjuk dalam ruang, struktur dalam ruang atau ditunjuk dalam waktu, itu masih linier. Yang non linier itu, yang itu konteks aku itu sesuatu yang transenden gitu. Gitu dulu ya masing-masing. Oke, Bang. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.